Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Husen alias Pak Uci, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan kali ini tema kita akan membahas atau mengupas tuntas tentang penyakit hawar daun bakteri atau penyakit HDB, atau juga disebut penyakit kresek, atau juga kalau di daerah saya ini disebut penyakit merah. Nah, penyakit ini selalu menyerang tanaman padi kita di semua fase, sahabat tani, baik dari fase pembibitan, kemudian fase vegetatif, fase pertumbuhan, kemudian fase generatif, fase pembuahannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 poin. Yang pertama kita akan membahas tentang penyebab dan akibatnya. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang faktor pemicu cepat tumbuh dan berkembangnya penyakit ini. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang tindakan pencegahannya, dan yang keempat tindakan pengendaliannya, dan yang kelima yang terakhir adalah catatan-catatan penting terkait dengan cara kita melakukan pengendalian. Karena penyakit ini kalau salah dalam kita melakukan proses pengendalian bisa juga berakibat fatal, sahabat tani, terutama buat sahabat tani pemula. Untuk itu perlu kita harus mengendalikan secara cepat, tepat, dan juga akurat, sahabat tani. Karena kalau salah bisa berakibat fatal. Tadi tanaman padi kita bukannya tumbuh berkembang dengan baik, malah jadi mati. Seperti peribahasa mengatakan mengusir tikus di lumbung padi. Nah, dengan cara melakukan membakar lumbungnya. Nah, tentu ini tidak benar, sahabat tani. Karena tikusnya lari tapi lumbungnya hangus. Nah, sama juga dengan penyakit hawar daun bakteri ini. Jadi kita harus betul-betul pas dalam hal melakukan tindakan. Maka nanti di poin kelima kita akan membahas tentang catatan-catatan pentingnya. Untuk itu kepada sahabatku semuanya, tonton terus videonya, jangan di skip agar betul-betul paham dan sahabat tani bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Dan juga jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan ikon lonceng notifikasinya agar sahabat tani selalu mendapatkan informasi terbaru di beranda YouTube sahabat tani. Nah, untuk itu sahabatku semuanya, jika video ini juga dianggap bermanfaat, bisa di like, share, dan komen. Mari kita akan membahas satu persatu. Nah, poin yang pertama, sahabat tani, jadi tentang penyebab dan akibatnya. Nah, penyakit hawar daun bakteri ini adalah merupakan penyakit dengan gejala diawali dari ujung tepi, berwarna keabu-abuan, kemudian menguning kemerah-merahan, dan pada akhirnya mati dan mengering, sahabat tani. Nah, ini atau disebut juga dengan gejala kresek. Nah, penyakit ini penyebabnya tidak lain yaitu bakteri, namanya bakteri Xanthomonas oryzae PV atau oryzae show. Nah, ini penyebab daripada penyakit hawar daun bakteri ini atau penyakit HDB ini. Kemudian akibat yang ditimbulkannya, sahabat tani, kalau tanaman padi kita pada fase vegetatif atau fase pertumbuhan, itu bisa berakibat pertama pertumbuhannya akan menjadi tidak maksimal. Karena terhambat, dia harus bertahan karena serangan penyakit tadi. Kemudian yang kedua, anakan padi akan berkurang, akan menurun drastis. Bahkan bisa berakibat kematian kalau penanganannya tidak kita lakukan secara cepat dan cermat, sahabat tani. Kemudian kalau sudah masuk kepada fase generatif atau fase pembuahan, nah bisa juga mengakibatkan tanaman padi, buah padi kita akan produksinya akan menurun, bisa mencapai 50 sampai 70%. Ya, kemudian kualitas gabah yang dihasilkan akan cenderung berwarna gelap, kusam, ya, karena padinya tidak padat dan berisi. Di samping itu juga akibat yang lainnya, malai padi akan menjadi pendek sehingga produktivitas tanaman padi kita akan menurun, ya, baik dari segi kuantitasnya, kualitasnya, kemudian bobotnya, bahkan yang paling parahnya lagi, sahabat tani, kita bisa pusau, ya, kita bisa gagal panen. Maka dari itu penanganan penyakit ini tidak boleh terlambat, cepat, tepat, dan akurat. Nah, kemudian berikutnya, nah yang kedua adalah faktor pemicu cepat tumbuh dan berkembangnya penyakit ini, sahabat tani. Nah, faktor yang pemicunya yang pertama bisa disebabkan karena benih padi yang sudah terserang penyakit hawar daun bakteri atau HDB ini, kemudian kita turunkan lagi untuk kita jadikan bibit untuk proses penanaman berikutnya. Itu akan sangat rawan, sahabat tani. Kemudian faktor yang kedua itu karena kelembaban yang tinggi.
ya, kelembaban yang tinggi di mana tanaman padi kita terus berendam, ya, tidak dikeringkan, berendam terus dengan air, apalagi di musim penghujan, ya, ditambah lagi kalau area persawahan kita berada di dataran rendah, ya, akan sangat mudah sekali menimbulkan kelembaban yang tinggi, dan ini akan menjadi pemicu faktor yang akan mempercepat proses penyakit ini terjadi, sahabat tani. Kemudian faktor berikutnya adalah pemberian unsur hara nitrogen yang berlebihan. Nah, karena tanaman padi ini, sahabat tani, kalau kita memberikan pupuk yang mengandung nitrogen berlebihan, ya, ditambah lagi seperti urea ZA, kemudian di musim penghujan lagi, sementara musim penghujan ini kan air hujan sudah mengandung unsur hara nitrogen, kita perbanyak lagi dengan unsur hara nitrogen dengan pupuk yang kita berikan, itu akan menjadi pemicu. Kemudian faktor berikutnya yang keempat juga bisa disebabkan karena sanitasi lingkungan yang diabaikan, yaitu baik itu di area persawahannya, kemudian tanggul sekitar tanggul sawah, kemudian lingkungan di sekitar sawah kita. Nah, dari rumput-rumput atau gulma-gulma atau tanaman-tanaman lain harus kita bersihkan, sahabat tani. Artinya tanaman yang tidak dipelihara, ya, agar proses penularan penyakit ini bisa diminimalisir. Kemudian faktor yang lainnya juga yang menjadi penyebab penyakit ini cepat tumbuh dan berkembang juga bisa melalui udara, ya. Apalagi kalau sudah ada yang terserang, ditambah lagi dengan umpamanya area persawahan kita atau tetangga kita juga sudah terserang penyakit, dengan adanya udara ini akan cepat sekali proses penularan daripada penyakit ini. Nah, ini faktor yang akan membuat tanaman padi kita cepat sekali terserang penyakit ini, dan proses penularannya akan cepat sekali merata. Bahkan hanya seperti tanaman padi saya ini kemarin, ya, karena suhu yang begitu ekstrim, ya, tidak ada hujan sama sekali, panasnya bisa mencapai 32 sampai 33 derajat Celcius, ditambah udara yang sangat kencang, ya, sehingga hanya butuh 2 hari sudah rata merah semua, sahabat tani. Nah, alhamdulillah kondisinya seperti ini sekarang setelah kita lakukan proses pengendalian. Nah, ini hal yang harus sahabat tani pahami agar lebih mudah kita dalam rangka melakukan tindakan pengendaliannya. Kemudian, nah, sahabat tani, yang ketiga, tindakan pencegahannya. Nah, untuk tindakan pencegahan yang harus kita lakukan, yang pertama, gunakanlah benih padi unggul. Artinya benih padi yang tahan terhadap serangan hama penyakit hawar daun bakteri. Nah, ini jangan gunakan bibit atau benih padi yang sudah terserang penyakit hawar daun bakteri, sahabat tani, turunkan lagi untuk dijadikan bibit atau benih proses penanaman berikutnya. Nah, ini jangan dilakukan, sahabat tani. Lakukanlah, carilah bibit yang unggul, yang memang tahan terhadap penyakit dan juga produksi padinya akan lebih meningkat. Kemudian tindakan pencegahan berikutnya, lakukan sistem penyiraman padi secara berselang, ya, berselang, kering, basah, basah, kering. Nah, jangan direndam terus, ya, jangan direndam secara terus menerus, karena tadi sebagaimana saya katakan tadi, tanaman padi itu bukan eceng gondok yang harus selalu berendam dan berenam dalam air. Nah, kalau dalam kondisi terus berenam dalam air, maka penyakit ini akan lebih mudah berkembang, sahabat tani, bahkan lebih cepat. Nah, kemudian untuk tindakan berikutnya, yaitu masalah pemupukan. Yaitu pemupukan ini, sahabat tani harus menggunakan pupuk berimbang, ya. Jangan hindari penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen tinggi atau pemberian unsur hara nitrogen yang berlebihan, karena ini akan menjadi pemicu. Nah, adapun pupuk yang bisa sahabat tani gunakan, kalau kita ingin yang lebih murah, bisa kita menggunakan pupuk NPK Ponska bersubsidi. Nah, ini akan lebih murah, itu sudah cukup, sahabat tani. Tapi kalau umpamanya NPK-nya pupuknya ternyata kurang, sahabat tani butuh tambahan, bisa juga ditambah dengan pupuk urea atau ZA, namun dengan perbandingan 1:3. Ya, jangan 1:1, apalagi yang lebih dominan urea atau ZA-nya. Jadi hindari penggunaan yang mengandung unsur nitrogen yang tinggi. Nah, kalau selain pupuk ini juga sahabat tani bisa menggunakan pupuk NPK Ponska Plus. Nah, ini juga bagus sahabat tani gunakan, ya. Kalau mau dicampur dengan NPK ya bersubsidi yang lebih murah juga boleh. Nah,
Kemudian sahabat tani juga bisa menggunakan pupuk NPK miliknya mereknya Mutiara, kemudian juga bisa menggunakan yang milik Pak Tani atau DGW. Nah, bisa juga sahabat tani gunakan baik yang memiliki grade fertilizer 15-15-15, 16-16-16 atau 17-17-17. Nah, kemudian juga bisa sahabat tani menggunakan pupuk tunggal. Kalau tadi kan pupuk majemuk. Nah, bisa sahabat tani mengkombinasikan pupuk tunggal, yaitu urea, SP36 dan KCL. Ureanya adalah unsur nitrogennya, unsur fosfornya dari SP36-nya, dan unsur KCL-nya atau unsur kaliumnya dari pupuk KCL yang bisa kita padukan, bisa kita gunakan 1:1:1. Nah, penggunaan pupuk ini, pupuk tunggal ini juga bagus sahabat tani, karena mungkin kalau harganya tadi lebih mahal daripada pupuk bersubsidi tadi. Namun ya, penggunaannya akan lebih sedikit karena kandungan NP dan K-nya sudah sangat tinggi ya, yang dimiliki oleh masing-masing pupuk tunggal ini. Nah, ini pupuk yang bisa sahabat tani gunakan untuk melakukan proses pemupukan. Kemudian langkah tindakan berikutnya yaitu kita harus selalu menjaga kebersihan area persawahan kita, lingkungan persawahan kita, baik itu di dalam sawahnya, kemudian tanggul sawahnya, kemudian di area sekitarnya. Harus kita selalu menjaga kebersihannya agar penyakit hawar daun bakteri itu tidak terpicu sumbernya dari situ. Maka harus kita lakukan pengendalian sahabat tani. Kemudian yang berikutnya, nah yang keempat adalah tindakan pengendaliannya. Nah sahabat tani, sebenarnya tindakan pengendalian penyakit hawar daun bakteri atau penyakit kresek ini, nah ini seperti sudah terserang penyakit di padi saya ini kemarin parah total ya, karena ini sudah terserang semua secara merata. Nah ini sudah saya buat videonya, yaitu video ini tentang obatnya, kemudian dosisnya, cara mengaplikasikannya, serta hasilnya setelah 4 hari sudah saya buat videonya seperti ini sahabat tani. Nanti bisa dicek saja, nanti di ujung layar video ini akan saya tampilkan gambar thumbnail videonya, tinggal sahabat klik saja yang butuh informasi. Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas obat-obat yang bisa sahabat tani gunakan, terutama di daerah sahabat tani, karena mungkin obat-obat tertentu belum tentu ada. Maka ini kita akan membahas tentang obat-obat yang sahabat tani lakukan. Nah intinya dalam proses pengendalian ini yang harus kita lakukan, satu, mengatasi bakterinya yang merupakan penyebab penyakitnya. Nah yang kedua, bagaimana cara kita memperbaiki agar jaringan-jaringan padi yang sudah rusak tadi akan lebih cepat pulih. Kemudian yang ketiga adalah pemulihan, agar tanaman padi kita pasca terserang penyakit tadi cepat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah ini sahabat tani obat yang bisa sahabat tani gunakan. Yang pertama bisa menggunakan bakterisida, kemudian dipadukan dengan insektisida dan juga fungisida. Nah sahabat tani, kalau sahabat tani menggunakan baktosin, ini yang saya gunakan kemarin, yaitu baktosin. Baktosin ini sudah include dalam satu botol, yaitu fungisida dan bakterisida, jadi menjadi satu. Nah cukup saya tambah dengan Sonic saja. Jadi Sonic ini juga dalam satu paket itu ada pupuknya. Jadi kita kombinasikan hanya 2 ini saja, bakterisida atau baktosin dengan Sonic ya, dengan pupuknya tadi kita berikan 4 sendok ya, itu sudah menjadi satu paket. Kalau sahabat tani beli kemarin harganya juga yang 500 ml itu hanya 140 plus pupuknya. Nah kalau yang 1 liter dan pupuknya 2 kilo itu harganya sekitar 200-an. Nah kemudian kalau obat ini tidak ada, sahabat tani bisa menggunakan obat yang lainnya. Intinya yang pertama bakterisidanya, namun jangan hanya bakterisida saja. Kalau sahabat tani mengenanganinya dengan hanya bakterisida saja itu bisa, namun prosesnya akan lambat, sehingga pertumbuhan padi kita pun juga untuk proses penanganan lain juga akan menjadi terhambat. Maka sahabat tani harus kalau baktosin tidak ada bisa menggunakan bakterisida apapun. Nah kalau bakterisidanya ini bisa dicampur dengan insektisida yang lainnya kalau Sonic tidak ada. Contoh, bisa menggunakan insektisida spontan ya, itu bisa sahabat tani gunakan. Nah ini seperti di gambar ini. Nah sahabat tani bisa kombinasikan insektisida ini. Namun kalau pupuknya tidak ada
ya bisa sahabat tani gunakan tambahkan pupuk Ultradap ya untuk fase vegetatif. Kemudian bisa menggunakan pupuk MKP untuk fase generatifnya. Nah, bisa kita kombinasikan dengan pupuknya sahabat tani untuk mempercepat proses pertumbuhan dan pemulihannya. Nah, kemudian kalau pupuknya tidak ada, juga bisa sahabat tani menggunakan bakterisida plus spontan ini, atau juga bisa menggunakan obat yang lainnya. Kemudian bisa juga ditambah dengan fungisida. Nah, fungisida yang saya sarankan yang pertama adalah menggunakan Ciplo. Kemudian kalau Ciplo tidak ada, bisa sahabat tani menggunakan Nativo. Nah, kalau Nativo tidak ada, bisa sahabat tani gunakan Antrakol. Nah, ini dengan mengkombinasikan obat-obat ini sahabat tani satu kali aplikasi kita akan bisa mendapatkan berbagai manfaat ya, seperti penyakit hawar daunnya atau penyakit kreseknya teratasi, padinya akan pulih. Kemudian kalau ada seperti serangan penggerek batang, ulat penggulung daun dan lain sebagainya, itu akan teratasi sekaligus hanya satu kali aplikasi, sehingga untuk proses perawatan berikutnya akan lebih cepat kita lakukan. Nah, ini obat-obat yang bisa sahabat tani gunakan, tinggal disesuaikan dengan di daerah kita masing-masing mana yang mudah kita gunakan. Namun kalau masalah ini terus terang, kalau saya hanya sudah berkali-kali menangani penyakit ini setiap tahun, itu hanya menggunakan bakterisida Bactosin dengan Sonic ya. Maaf, kita tidak menjual obatnya sahabat tani, namun obat-obat ini bisa sahabat tani dapatkan di toko-toko obat terdekat sahabat tani. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah catatan-catatan penting yang harus sahabat tani lakukan dalam melakukan proses pengendalian pada penyakit ini. Jangan sampai salah ya, karena kita mengendalikan harus cepat, tepat, dan cermat. Nah, maka dari itu sahabat tani, catatan-catatan penting ini yang harus kita lakukan, pertama harus kita kosongkan dulu airnya. Jadi airnya kita keluarkan, jangan sampai direndam. Kalau sudah ada penyakit ini harus segera dikosongkan. Kemudian yang kedua ya, jangan lakukan pembasmian rumput. Jadi kalau rumputnya banyak terus sementara penyakit hawar daunnya lagi menyerang, nah tanaman padi kita sedang bertahan dari serangan penyakit ini sahabat tani. Nah, jika sahabat tani melakukan pembasmian rumput dengan menggunakan herbisida selektif untuk tanaman padi, nah ini akan memperparah keadaan kalau belum diatasi penyakitnya. Atasi penyakitnya dulu, baru setelah pulih baru kita lakukan mengendalikan rumputnya tadi. Termasuk juga jangan sekali-kali sahabat tani lakukan pemupukan ya, karena itu juga akan memperparah keadaan, terutama pupuk tabur ya. Jadi tahapan pengendaliannya, jadi pertama bersihkan, segera kosongkan airnya. Yang kedua, atasi dulu penyakit hawar daun bakterinya. Setelah itu sembuh, sudah pulih, ya butuh waktu seperti ini kemarin 7 hari baru saya lakukan pembasmian rumputnya, karena 4 hari, 5 hari, 6 hari itu sudah padinya menghijau lagi. Nah, setelah padinya menghijau sudah segar, nah baru kita lakukan pengendalian rumputnya. Setelah rumputnya kita kendalikan, rumputnya begitu sudah berwarna sudah mulai menguning ya, walaupun belum kering, baru kita lakukan pemupukan ya, menggunakan pupuk tabur. Sehingga ini tahapan akan mempercepat mengembalikan atau akan mempercepat pertumbuhan daripada tanaman padi kita. Jadi jangan sampai salah ya sahabat tani. Jangan sekali-kali dilakukan penyepraian rumput pada saat padi terserang, dan juga pemupukan. Ini diingat ini, karena banyak pengalaman sahabat tani kita yang melakukan seperti itu ya, sudah terserang penyakit hawar daun bakteri yang parah, disemprot rumput, akhirnya tanamannya yang mati, padinya mati. Nah, ini yang menjadi hal yang harus sahabat tani perhatikan. Nah, untuk itu kepada sahabatku semuanya, saya rasa ini saja pengalaman informasi yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat sahabat tani. Namun kalau sahabat tani ingin mengetahui tentang cara pengendalian rumputnya, kemudian cara mengendalikan penyakit hawar daun bakterinya dari obat yang sering saya gunakan, kemudian dosisnya, kemudian cara mengaplikasikannya, sahabat tani nanti dicek saja di ujung layar video ini. Saya akan cantumkan gambar thumbnail videonya, atau dicek pada bagian pojok ini, atau nanti sahabat tani bisa dicek juga di bawah deskripsi
video ini akan saya cantumkan link videonya. Untuk itu kepada sahabatku semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.